Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hani Putri Ayunda, mahasiswi jurusan Manajemen Universitas Negeri Semarang. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini saya akan membahas mengenai analisa pembandingan neraca PT Indofarma Tbk pada periode 31 Desember tahun 2019 dan 31 Desember tahun 2020. Sebelumnya, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal sedikit mengenai PT Indofarma Tbk. Di tahun 1918, berawal dari sebuah pabrik skala kecil di lingkungan rumah sakit pusat pemerintah kolonial Belanda, yang pada saat itu hanya memproduksi beberapa jenis salep dan kasa pembalut, adalah cikal bakal PT Indonesia Farma Persero Tbk terbangun. Kini, Indofarma telah menjadi salah satu badan usaha milik negara yang mendukung program pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. PT Indofarma Tbk mempunyai maksud dan tujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta khususnya di bidang farmasi, diagnostik, alat kesehatan, serta industri produk makanan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. PT Indofarma Tbk menyediakan produk yang berkualitas mulai dari obat hingga alat kesehatan. Hingga akhir tahun 2018, perseroan telah memiliki 231 persetujuan izin edar, baik yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sedangkan segmen usaha alat kesehatan dan produk lainnya merupakan diversifikasi usaha yang dijalankan entitas anak perseroan, yaitu PT Indofarma Global Medica. Baik, selanjutnya saya akan mulai melakukan analisis pembandingan neraca PT Indofarma Tbk periode 31 Desember tahun 2019 dan tahun 2020. Yang pertama ada aktiva lancar. Kas dari bank mengalami kenaikan sebesar 4,49%. Piutang dagang mengalami kenaikan sebesar 153,97%. Piutang lain-lain mengalami penurunan sebesar minus 66,76%. Persediaan barang dagang mengalami penurunan sebesar minus 2,26%. Biaya dibayar di muka mengalami penurunan sebesar minus 86,66%. Uang muka lancar mengalami kenaikan sebesar 152,70%. Pajak dibayar di muka mengalami penurunan sebesar 23,11%. Jadi, jumlah aktiva lancar secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 36,18%. Sedangkan aktiva tetap bersih mengalami penurunan sebesar minus 2,59%, sehingga total aktiva mengalami kenaikan sebesar 22,17%. Lalu pada pasifa kewajiban lancar, ada hutang dagang mengalami kenaikan sebesar 162,33%. Jumlah kewajiban lancar mengalami kenaikan sebesar 162,33%. Kewajiban jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 1,84%. Jadi total kewajiban mengalami kenaikan sebesar 57,05%. Kemudian pada bagian ekuitas terdapat modal saham biasa mengalami penurunan sebesar 0,00%, laba ditahan mengalami kenaikan sebesar 89,47%, kepentingan non-pengendali mengalami kenaikan sebesar 176,59%, dan total ekuitas mengalami penurunan sebesar minus 14,78%, sehingga total pasifa secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 26,12%. Merangkum dalam artikel dari suara.com, PT Indofarma Persero Tbk pada tahun 2020 mencatat penjualan bersih sebesar 1,71 triliun rupiah atau meningkat 26,22% sebesar 356,41 miliar dibanding tahun 2019 sebesar 1,35 triliun rupiah. Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 bagi perusahaan farmasi membawa dampak positif, seperti yang dialami PT Indofarma Tbk,
Pendapatan perusahaan selama paruh pertama tahun 2020 ditopang dari penjualan alat kesehatan dan obat-obatan yang berkaitan dengan COVID-19, yang kontribusinya sudah sekitar 50%. Karena masyarakat Indonesia di masa pandemi ini sangat memperhatikan kesehatannya, jadi wajar apabila industri farmasi ini mengalami peningkatan penjualan di tahun 2020. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.